Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu 21 Maret 2020 kita kembali meluangkan waktu kita sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, di mana mengisahkan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita awali permenungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu, sehingga kami semakin mampu untuk menjalani perjuangan hidup kami hari ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, di mana seorang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Masing-masing mereka membawa sikap batinnya dalam doa-doa mereka, dan itu berbeda satu dengan yang lain. Seorang Farisi berdoa kepada Allah dengan menyampaikan hal-hal yang baik yang telah diusahakan olehnya sebagai seorang pengikut Allah. Namun demikian, di lain sisi, tanpa ia sadari justru ia merendahkan orang lain yang pada saat itu juga sama-sama berdoa. Sedangkan seorang pemungut cukai, ia merasa dirinya tidak pantas untuk datang kepada Allah, maka dia memohon belas kasih atas dirinya. Ia menyadari sebagai pribadi yang penuh dengan kelemahan, yang kadang jatuh ke dalam dosa. Dari dua pribadi ini kita dapat belajar, kita dapat meneliti batin kita. Kira-kira pribadi mana yang sering kita bawa? Kita lebih sering meneladani orang Farisi, atau sebaliknya, sama seperti pemungut cukai yang senantiasa mohon belas kasihan kepada Allah. Dalam bacaan tadi kita dengar bahwa pada akhirnya yang dibenarkan di hadapan Allah adalah seorang
pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan kita. Maka menjadi pertanyaan reflektif bagi kita adalah, dalam doa-doa kita, dalam permenungan-permenungan kita, sikap semacam apa yang kita tunjukkan kepada Allah? Kita lebih sering mengungkapkan keberhasilan-keberhasilan, menuntut Tuhan untuk mengabulkan ini dan itu, atau justru sebaliknya, kita menyadari keterbatasan diri, ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita tadi belajar dari sabda Tuhan hari ini bahwa orang yang mampu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan karena keterbatasan kita, itulah yang digunakan di hadapan Tuhan. Maka kita mohon kepada Tuhan, semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu menilik diri, menata diri, menyadari keterbatasan kita, sehingga ketika datang kepada Tuhan, sungguh kita mohon belas kasih dan kerahiman Allah, supaya pada akhirnya Tuhan sendiri membenarkan kita, menuntun kita dalam setiap perjuangan hidup kita di dunia ini. Maka semoga kebenaran dan kasih Tuhan senantiasa mendampingi kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami mampu mengendalikan diri untuk selalu menganggap kami paling benar, tetapi biar Engkau sendiri yang membenarkan kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu dan sesama kami, demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda.